melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai uji post-hoc atau uji lanjut. Yang tadi kan uji asumsi klasik, dan sekarang uji post-hoc atau uji lanjut. Nah, untuk bisa menjawab metode atau model mana tingkat rata-ratanya yang lebih tinggi di antara yang lain, di dalam uji ANAFA dan ANAKOFA di sini disebut sebagai uji post-hoc atau uji lanjut. Di dalam uji post-hoc ini ada 6 uji. Yang pertama ada uji Fisher LSD, di mana uji ini dikembangkan oleh Robert Fisher berdasarkan dari uji T. Rumus yang digunakan untuk uji lanjut dengan menggunakan uji Fisher LSD yaitu ini, rumus yang digunakan pada uji Fisher LSD. Ya. Prosedur untuk menentukan perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji Fisher ini, yang pertama mencari harga V tabel, di mana harga pembilang sama dengan 1, sudah ditetapkan ya, harga pembilang 1, dan harga penyebutnya N min K, di mana N itu jumlah data yang sampel yang digunakan, dan K itu konstanta. Yang kedua, menghitung nilai CD LSD dengan menggunakan uji Fisher. Yang ketiga, membuat kesimpulan dengan cara membandingkan harga CD LSD pada selisih rata-rata masing-masing kelompok. Langsung saja ke contoh 7.13 halaman 226. Diperoleh hasil perhitungan pada ANAFA, harga N sama dengan 1, S10, FJ kadal sama dengan 1,21 dan N-nya sama dengan 30. Dengan menggunakan uji lanjut pada Fisher ini diperoleh hasilnya menentukan harga V tabel, di mana harga pembilang 1 dan harga penyebutnya tadi kan N-nya 30 dan K-nya 3, maka 30 min 3 sama dengan 27. Nah, kita buka dulu pada tabel yang bagian belakang. Ini ya teman-teman, 277 kita urutkan saja sehingga memperoleh hasil 2,37. Ya, pada contoh soal 7.13 langkah pertama menentukan harga V tabel, di mana harga pembilangnya 1 dan harga penyebutnya N min K, di mana N-nya tadi 30 dan K-nya 3, diperoleh hasil 27, sehingga kita dapat mengecek V tabel pada bagian belakang halaman 432, di mana tadi penyebutnya 27 dan pembilangnya 1. Pada tabel ini hasilnya 4,21. Nah, kita dapatkan V tabelnya 4,21. Nah, yang langkah kedua mencari harga V atau V hitung atau CDL LSD. Kita masukkan V-nya tadi, V tabelnya 4,21, akar 4,21 dikalikan 2, RJK-nya tadi sudah diketahui 1,21 dibagi 2, ini dibagi N ya, bagi N, dimana datanya tadi N-nya tadi 10, sehingga diperoleh hasil 1,01. Ini LCD-nya sudah ditemukan hasil 1,01. Yang ketiga, menarik kesimpulan uji lanjut, di mana diperoleh rata-rata pada masing-masing kelompok yang diuji lanjut sebagaimana pada tabel. Menggunakan tabel ini ya teman-teman ya, pada uji T dan ANAFA ini, di mana ini PBM sebagai Y1, Jigsaw sebagai Y2, dan ceramahnya sebagai Y3. Di sini kita membandingkan antara PBM dan Jigsaw dulu. Cara membandingkannya yaitu nominal hasil pada PBM dikurangi Jigsaw mendapatkan hasil 2,2. Yang kedua
PBM dengan ceramah mendapatkan hasil 4,6, dan yang terakhir Jigsaw dengan ceramah mendapatkan hasil 2,4. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan karena harga pada yang pertama perbandingan antara PBM dan Jigsaw itu 2,2 lebih dari ini hitungnya atau hitungnya atau CDLSD, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Y1 dan Y2, atau dengan kata lain terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara model PBM dan Jigsaw dan seterusnya. Jadi hasil dari perhitungan perbandingan antara Y1, Y2 dan Y3 itu kita bandingkan dengan ini. Jika hasil perbandingan itu lebih dari V hitung, maka terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara model pembelajaran tadi. Yang kedua ada uji Bonferroni-Dan. Yang kedua ada uji Bonferroni-Dan, di mana uji ini diperkenalkan oleh salah satu ahli statistik yang bernama Dan, di mana uji ini didasari dari model ketidaksamaan Bonferroni. Apabila dibandingkan dengan uji lanjut sebelumnya, uji pada Fisher untuk menguji rata-rata perbedaan pada setiap perlakuan, atau kesimpulan yang diambil adalah membandingkan harga D dengan harga T dengan T tabel. Sedangkan pada Bonferroni, kesimpulan yang diambil dengan membandingkan harga Bonferroni-Dan dengan harga perbedaan kritis atau notasinya PK. Rumus yang digunakan untuk uji lanjut dengan menggunakan uji Bonferroni-Dan yaitu ini. Jadi ini langkah untuk menguji lanjut uji Bonferroni-Dan: yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua mencari harga TB per D. Rumusnya ini. Kita mencari TB per D digunakan untuk mencari harga pada uji Bonferroni-Dan ini ya teman-teman. Sedangkan untuk mencari Z-nya sendiri itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, sebelum mencari Z, kita mencari harga alfanya dulu, di mana 0,05 dibagi DP. 0,05 ini angka yang diperoleh dari kesalahan tipe 1. DP ini jumlah data yang dijadikan perbandingan. Jumlah data yang dilakukan untuk perbandingan ini kan dilakukan perbandingan, jadi jumlah datanya ada 1, 2, 3, jadi DP nya 3. Yang selanjutnya setelah mencari ini, kita mensubstitusikan harga alfa menjadi harga Z pada tabel dengan cara alfa per 2. Jadi setelah kita mencari alfa ini untuk mendapatkan Z, maka alfa dibagi 2 sehingga kita dapatkan Z. Yang langkah-langkah ketiga, langkah-langkah mencari harga CD B per D dengan menggunakan rumus Bonferroni-Dan. Yang keempat, membandingkan harga CD BD dengan harga perbedaan kritis, di mana rumus untuk mencari perbedaan kritisnya ini ya. Uji posok atau uji lanjut yang ketiga yaitu ada uji Burke, di mana uji Burke sebagai uji lanjut pada ANAVA, tes yang digunakan untuk membuat perbandingan antar semua kelompok. Rumus ini dikembangkan oleh Burke, di mana jumlah perbandingan pada setiap perlakuan dihitung dengan cara perbandingannya dihitung dengan cara perbandingannya dihitung dengan cara K dikalikan K-1 di per 2. Rumus untuk uji lanjut dengan menggunakan uji Burke yaitu ini.
Q sama dengan Y aksen min YJ per akar J kadal per N kecil. Nah, langsung saja ke contoh. Contoh 7.15 halaman 229 dengan menggunakan contoh di mana Y1-nya sudah diketahui seperti yang uji Fisher tadi. Datanya masih menggunakan data yang bagian depan tadi, di mana ini sebagai Y1, UPM sebagai Y1, bisa sebagai Y2, dan ceramah sebagai Y3. Lalu diketahui pula harga RJ kadalnya 1,21 dan N-nya 10, maka uji lanjut untuk menggunakan uji Turke ini disubstitusikan, di mana di sini saya akan membandingkan antara Y1 dan Y3. Y1-nya 8,9, Y3-nya 4,3. Ini sebagai Y1, ini sebagai Y3, dan J kadalnya 1,21 per 10 sehingga memperoleh hasil 13,14. Setelah diperoleh harga Q-nya 13,14, langkah berikutnya adalah membandingkan harga Q hitung dengan Q tabel dengan cara menghitung jumlah DF-nya. Apabila Q hitung lebih dari Q tabel, maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika Q hitung kurang dari Q tabel, maka H0-nya diterima. Adapun untuk mencari DF-nya dengan menggunakan tabel pada K sama dengan 3 dan N sama dengan 7. Tetapi karena pada tabel tidak ditemukan harga pada N sama dengan 27, maka dilakukan dengan cara interpolasi. Nah, dalam buku ini dengan cara interpolasi, perhitungan interpolasi, maka Q tabelnya diperoleh 3,51. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus interpolasi, maka ini dihitungnya ya teman-teman, sedangkan ini tabelnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dihitung lebih besar dari tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata belajar antara variabel Y1 dan Y3 tadi, atau dengan kata lain, rata-rata hasil belajar kelompok atau kelas yang menggunakan model PBM lebih tinggi daripada kelompok kelas yang menggunakan metode ceramah. Jadi bisa dilihat pada ini PBM lebih baik daripada ceramah ya teman-teman ya. Jadi dari kesimpulan ini maka H0-nya ditolak. Sekian akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi. Masih ada 3 uji lagi. Terima kasih. Untuk uji yang selanjutnya adalah uji Newman-Kels, di mana pertama kita menentukan rata-rata perbedaan grup dari terkecil sampai terbesar. Nah, untuk data ini ada di halaman 226. Di sini mengurutkan dari yang terkecil yaitu 4,3, 6,7, 8, dan 8,9. Untuk langkah yang kedua menghitung jumlah urutan pasangan berdasarkan peringkat, menyusun R1, R2, dan R3. Dan R2 grup yang dipasangkan itu grup 1 dan grup 2, kemudian grup 2 dengan grup 3. Untuk R3 grup 1 dengan grup 3. Kemudian selanjutnya menghitung masing-masing perbedaan grup dengan persyaratan penghitungan dimulai dari yang terbesar dan terkecil. Berarti yang dioperasikan dulu adalah R3, di mana langsung dimasukkan ke dalam rumus Newman-Kels, di mana CD N per K sama dengan Q R DF akar dari JK dal per N. Untuk Q ini 3 banding 27 yaitu DF akar dari 1,21 per 10, sehingga CDN per K sama dengan 1,22. Nah, data ini dimasukkan ke dalam Y1 min Y3 lebih dari harga CDN per K, di mana Y1 itu 8,9, Y3 4,3 sama dengan 4,6, atau 4,6 ini lebih dari 1,22.
Nah, dari data ini dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata antara grup 1 dan grup 3. Maka uji lanjut dapat dilakukan pada grup yang R2. Nah, untuk R2 ini CDN per K sama dengan 2:27 akar dari 1,21 sehingga hasilnya sama dengan 1,01. Sama untuk perhitungan Y itu Y1 min Y2 di mana 8,9 min 6,7 adalah 2,20 dan 2,20 itu lebih besar dari 1,05. Nah, dari sini diperoleh perbedaan antara grup 1 dan grup 2. Kemudian untuk grup 2 dan grup 3, 6,7 min 4,3 sama dengan 2,40 atau 2,40 itu lebih besar dari 1,01. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara grup kedua dan grup ketiga. Nah, kesimpulannya dari dua buah pasangan rata-rata ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti atau signifikan antara model pembelajaran PBM dengan model Jigsaw dan ceramah. Uji yang selanjutnya adalah uji Scape, di mana uji ini tidak hanya digunakan dalam data yang sama. Dengan kata lain, uji ini dapat digunakan pada jumlah sampel yang berbeda. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk contohnya, kita mempunyai contoh 7.17 di halaman 232 sebagaimana berikut ini. Nah, dengan harga yang sudah diketahui, harga K sama dengan 3, F tabel 3,12, RCK DAL sama dengan 0,712 dan F tabel ini 3,12, N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 6, maka langsung bisa dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, di mana ini 3-1 adalah K-1 dan F tabel, kemudian RCK DAL, dan 1 per N dari N1 dan N2. Nah, sehingga MD12 adalah 1,14. Nah, ini dapat dimasukkan ke dalam Y min Y, di mana 7,5 dikurangi 6,8 sama dengan 0,2 atau kurang dari 1,14. Dapat disimpulkan karena data lebih kecil dari Y1 dan Y2 itu lebih kecil dari 1,14, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antara Y1 dan Y2 atau Y1 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Nah, kemudian selanjutnya adalah uji Dunant, di mana uji ini memiliki rumus sebagai berikut. Dan untuk contohnya memiliki Y1 sama dengan 8,9 di halaman 232 dan Y3 sama dengan 4,3, maka diperoleh perhitungan seperti berikut ini. Nah, karena langkah selanjutnya adalah mencari harga TD tabel, di mana diketahui harga K sama dengan 3 dan DF sama dengan 27, sehingga TD-nya sama dengan 1,99. Karena DF sama dengan 27 tidak ada dalam daftar, maka kita menggunakan rumus interpolasi atau rumus memperkirakan. Karena T lebih dari TD atau 9,39 lebih dari 1,99, maka H1 diterima. Kesimpulannya, rata-rata hasil belajar model PBM itu lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar dengan metode ceramah. Sekian dari saya. Sebagai tambahan, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari pengaplikasian SPSS untuk uji dalam asumsi klasik. Nantinya saya akan membahas 5 uji, yaitu
uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, uji Bartlett, uji linearitas data, dan uji multikolinearitas. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu tampilan dari SPSS. Di sini ada dua tampilan menu, dapat dilihat di bawah. Yang pertama, data view. Data view ini tampilannya seperti Excel, yang nantinya akan digunakan sebagai lembar kerja. Yang kedua, variable view, yang isinya dalam kolom ini berperan sebagai definisi operasional, yang nantinya akan terlihat di data view, atau bisa dibilang data yang kita masukkan ke variable view nanti akan menjadi variabel di data view. Seperti itu perkenalan tampilan dari SPSS. Selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian SPSS ini untuk uji dalam asumsi klasik. Pertama, uji Kolmogorov. Saya sudah menyiapkan data untuk masing-masing uji nanti ya. Semua data ini saya ambil dari contoh soal dalam perhitungan manual tadi. Di sini ada Kolmogorov-Smirnov. Ini data skor kemampuan berpikir kreatif. Jadi di sini saya beri nama variabel X terlebih dahulu. Lalu untuk tipenya ini numerik, karena nanti akan saya isi angka. Untuk desimal akan saya nolkan, karena saya tidak memerlukan angka di belakang koma. Lalu untuk label ini sebagai keterangan X itu apa. Jadi akan saya isi skor untuk kemampuan berpikir kreatif seperti tadi. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini yang tadinya berada di kolom name, kolom pertama di variable view, jadi nama variabel, jadi nama kolom data view. Kita tinggal memasukkan datanya yang kita ambil dari sini, kita blok, kita cut. Oh, kok bisa aja. Kembali ke SPSS, tinggal kita paste. Nah, ini data yang tadi. Lalu untuk langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu pertama analis, lalu klik non parametric test di sini, lalu pilih legasi, dialog, pilih satu sampel KS atau one sampel KS. Ini menunjukkan untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Kita klik, akan tampil seperti ini dialog box. Kita masukkan variabel skor ini ke dalam tes variabel list. Ini dilihat ya, di tes distribution normal dicentang untuk pengujian normalitas. Lalu kita oke. Nah, ini akan muncul hasil outputnya. Hasil output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hanya ada 20 jumlah sampel. Lalu ini dapat dilihat minnya ini didapatkan 62,10. Lalu standar deviasinya ini 16,46. Dan ini di asimsik atau signifikansi yaitu didapat 0,2. Di sini tes distribusi is normal atau normal, karena kita bandingkan
nilai signifikansi ini 0,2 dengan 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data yang digunakan berdistribusi normal. Jadi ini berdistribusi normal. Ya, kita lanjutkan ke uji yang kedua, yaitu uji Lilliefors. Tampilan awal. Nah, di uji Lilliefors ini kita masih menggunakan data yang tadi, data yang sama dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja ke langkahnya. Yang pertama, analis, lalu deskriptif statistik, explore, klik, masuk seperti ini. Akan muncul dialog box explore. Variabel score ini kita masukkan ke dependent list. Lalu untuk plot di sini kita channel di histogram dan normality plot with test sama string ini tadi udah kejebak. Lalu continue. Oke. Nah, ini muncul hasil outputnya. Di sini ada beberapa hasil. Yang pertama di test of normality, ini menunjukkan taraf signifikannya 0,45 di Shapiro dan Kolmogorov-Smirnov 0,2. Nah, di taraf signifikan Kolmogorov-Smirnov ini kan 0,2, jadi datanya distribusi normal. Lalu untuk menambah atau menekankan lagi tentang kenormalan datanya, dapat dilihat di sini di normal Fihi plot score ini. Plot titik-titik ini masih di area dari garis setahunan ini, sama ini hampir sama, jadi masih normal. Ini minnya 62, standar deviasinya 16. Sudah cukup untuk uji Lilliefors. Selanjutnya ke uji Bartlett ya. Untuk uji Bartlett kita kembali ke sini dulu, kita hapus karena nanti beda isi variabel, beda datanya kita. Ini masih saya beri nama variabel x. Ini dari Bartlett, ini dari data sini ya. Saya akan menggunakan data ini. Pokoknya yang saya gunakan dari soal-soal yang manual yang tadi sudah dijelaskan. Bagian Bartlett itu variabelnya di sini. Oh ya, ini variabelnya kita pakai yang data yang ini tadi, yang skor gaji, edukasi diri, kepuasan kerja. Jadi di sini masih skor ya. Lalu satu variabel lagi kita pakai saja y. Semuanya dinolkan. Variabelnya akan saya ambil pengaruh karena ini nanti ini merupakan yang mempengaruhi dari variabel skor. Pengaruh evaluate pada pengaruh variabel ini, kita isikan kelompok-kelompok data yang mempengaruhi. Yang pertama
kita masukkan gaji, kita add masuk di sini. Lalu kelompok kedua yaitu verifikasi diri, kita add. Lalu kelompok yang terakhir ketiga kepuasan kerja. Ini nanti untuk apa ya, kode kelompok. Kita oke, lalu ke data view. Nah, di sini ada X dan Y. X-nya untuk skor dan Y-nya untuk data kelompok atau kode kelompoknya maksud saya. Kita masukkan tadi gaji dulu, kita copy, masukkan sini ke sini, paste. Nah, ini karena ada tadi kode gaji, jadi saya beri kode 1. Yang lanjut kelompok 2 ini kita copy, kelompok 2. Yang terakhir kelompok kepuasan kerja. Sini. Ini kelompok 3 sesuai kodenya yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, analis, lalu klasifi. Di klasifi ini ambil diskriminan. Nah, kita ambil box dialog diskriminan analisis. Untuk X1 yaitu skornya, kita masukkan ke independen karena ini yang dipengaruhi ya. Lalu kita masukkan ke grouping, lalu klik define rank. Ini minimum dari kelompoknya tadi 1 dan maksimum dari kelompoknya tadi 3. Continue, kita klik statistik ini, centang untuk yang box N, lalu continue dan oke. Nah, akan tampil seperti ini diskriminan ini. Untuk membaca hasilnya, kita lihat di box N. Oh ya, di boxnya ini menunjukkan 0,301. Ini lebih dari 0,05, jadi mungkin atau data yang digunakan tadi memiliki variasi yang mungkin.